Shalom anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu sukacita yang sangat besar kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang baik walaupun melalui online, tapi suatu syukur kita masih bisa bersama-sama mengikuti dalam setiap kegiatan sekolah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap dalam perlindungan tangan Tuhan. Anak-anak, pada saat ini kita bertemu dalam kegiatan pembinaan kerohanian agama Kristen yang diadakan oleh sekolah kita SMP 3 9 Sidoarjo dengan tujuan supaya kita dapat semakin bertumbuh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Sebelum kita belajar firman Tuhan, untuk kegiatan hari ini kalian wajib mencatat hal-hal yang dapat kalian pelajari dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kalian bisa memfotonya dan mengirimkan kepada wali kelas masing-masing untuk kegiatan pembinaan hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, mari kita mengawalinya dengan memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, suatu ungkapan syukur yang luar biasa Bapa, kami anak-anak terkasih masih tetap dapat belajar akan firman Tuhan melalui media apapun, sehingga keadaan saat ini tidak menghalangi kami untuk tetap senantiasa belajar akan firman-Mu. Ya Bapa, kami mohon campur tangan Roh Kudus menyertai dan memberkati supaya firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami, dan layakkan kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kita siapkan dulu Alkitabnya ya. Diambil dari kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Bu Yusi akan membacakannya dan kalian tolong menyimak melalui Alkitab masing-masing yang ada di depan kalian. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18 dengan judul perikop Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya,
Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Ayat yang ke-9, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan, Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang yang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang 2 tokoh sekaligus. Kalau kalian mengetahui bahwa di sana kita membaca tentang Nabi Elia dan muridnya bernama Elisa. Nama Elia sendiri diambil dalam bahasa Ibrani yang berarti Tuhanlah Allah. Nama itu sesuai dengan tugasnya sebagai utusan yang memperkenalkan kembali siapa itu Tuhan kepada para penyembah berhala. Jadi ceritanya waktu itu hampir seluruh rakyat Israel banyak yang menyembah berhala dan mulai meninggalkan Tuhan. Sampai pada puncaknya perjuangan Nabi Elia terjadi pada peristiwa pembuktian kuasa Tuhan dan Baal di Gunung Karmel. Kalian bisa membacanya di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat 20 sampai 46. Stop. Kalau kalian masih ingat, peristiwa itu terjadi ketika pembuktian
disiram dengan air oleh Elia. Nah, sekelilingnya bahkan tergenang dengan air. Apa yang terjadi anak-anak? Api mulai menyala. Kayu itu mulai terbakar dengan api, sehingga lembu itu mulai terbakar. Bahkan air yang ada di sekitar parit itu pun habis terbakar. Di situ sangat terbukti bahwa betapa besarnya kuasa Tuhan. Lebih hebat, tidak lebih hebat ya, bahkan ya tidak ada kuasa lain yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, anak-anak yang terkasih, kadangkala kita di zaman yang modern ini kadangkala nggak sadar akan kehadiran berhala-berhala modern pada saat ini. Sebagai contoh ya, berhala-berhala modern itu secara tidak langsung menjauhkan kita dari Tuhan. Contoh yang sederhana deh, apa yang kalian bawa setiap hari yang kalian tidak bisa lepas tanpanya, bahkan can live without it gitu ya. Handphone. Kalian juga bisa ingat kembali berapa lama dalam sehari, berapa jam kalian memegang handphone itu dan mengoperasikannya. Ya. Bahkan sampai kemarin saya sempat bertemu dengan beberapa orang tua, berdiskusi dengan mereka. Tidak hanya firman Tuhan yang dilupakan gitu ya, bahkan pelajaran sekolah pun juga mulai dilupakan. Bahkan ada orang tua yang sempat menyampaikan begini, setiap hari Bu, anak saya memegang handphone. Ketika ditanya, tugasnya sudah selesai, sudah dikirimkan. Tapi apa yang terjadi? Di rapot, nilai mereka kebanyakan rendah. Bahkan tidak muncul nilainya karena memang tidak mengumpulkan. Anak-anak tanpa kita sadari bahwa handphone pun juga bisa menjadi berhala modern saat ini. Alangkah bijaksananya kalau kemajuan teknologi yang ada saat ini bisa kita pakai untuk menunjang pertumbuhan iman percaya kita. Hal pertama yang kita bisa pelajari dari berhala-berhala. Kalau dulu pada saat zaman Elia, berhala-berhala itu bisa berupa banyak hal gitu ya, benda-benda atau kuasa hal-hal gaib. Tapi jangan lupa, saat ini yang kita hadapi bukan itu. Tapi yang kita hadapi adalah kemajuan teknologi yang kadang-kadang sangat menggiurkan kita. Anak-anak, selain handphone juga ada games. Itu juga bisa mengelabui orang tua kita gitu ya. Ngapain? Sedang membuat tugas mah. Tapi apa yang dilakukan ternyata dengan membuka handphone itu ternyata yang dilakukan adalah bermain games. Mereka lupa makan, mereka lupa waktu, mereka lupa mandi, mereka lupa segalanya. Selain itu, dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini yang mengharuskan kita, baik guru maupun siswa, banyak yang melakukan tugas dari rumah, belajar dari rumah. Kadang-kala saya yakin pasti ada saatnya kita jenuh gitu ya. Ketika jenuh itu akhirnya kita menghubungi beberapa teman. Ayo kita bertemu, kita main. Ketika izin mama papa, iya boleh, silakan keluar. Nanti pulangnya jangan lewat jam 7 malam ya. Iya ma. Lalu apa yang terjadi? Pulangnya sampai jam 9 malam, jam 10 malam. Nah, kalian sudah mengecewakan orang tua, terlebih lagi kalian sedang mengecewakan Tuhan gitu ya. Anak-anak, jangan sampai kita terjebak dalam berhala-berhala modern saat ini. Kita ingat apa yang diajarkan oleh Elia, bahwa kita harus lepas dari berhala-berhala modern itu. Justru sebaliknya, kita bisa mengambil manfaat yang baik dari kemajuan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Itu hal pertama yang kita bisa pelajari dalam membaca firman Tuhan pada hari ini. Dan hal kedua yang bisa kita
tentang Elisa. Nah, ada suatu pernyataan bahwa seorang guru dikatakan hebat bukan karena prestasinya, ya, namun karena dia mampu membimbing murid yang hebat. Nah, anak-anak terkasih, ketika contoh saya sendiri ya, saya juga mengajar matematika. Ketika saya mendapati siswa saya, mungkin setengah atau lebih dari setengah siswa dalam kelas itu mendapatkan nilai yang rendah, langkah pertama saya adalah introspeksi diri saya dulu. Apakah pembelajaran yang sudah saya sampaikan ini sudah sesuai, sudah tepat sasaran, sudah dipahami para siswa, gitu ya. Itu langkah pertama. Jadi introspeksi diri sendiri. Tapi bukan berarti bahwa kalau kalian mendapatkan nilai rendah, pasti salah gurunya nih, nggak bisa ngajar, gitu ya. Jangan dijadikan sebagai suatu alasan. Yang Bu Isi mau sampaikan di sini bahwa baik guru maupun siswa, kita sama-sama mengintrospeksi diri. Ketika guru mulai mengevaluasi dengan materi yang diajarkannya, hendaklah siswa juga mengintrospeksi diri. Apakah saya sudah memperhatikan apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru saya dengan baik? Nah, ini yang mau saya ajak anak-anak kita semua saling mengintrospeksi diri sendiri. Guru hebat bukan karena prestasinya, tapi ketika dia mampu membimbing murid-muridnya hebat. Anak-anakku terkasih, mari kita teladani Elisa. Ketika kita lihat sosok Elia, sosok Nabi Elia, guru Elisa, Elia adalah sosok yang tegas, tangguh, penuh kasih, serta setia kepada Tuhan yang mengutusnya. Sekarang kita belajar dari Elisa. Bagaimana kesetiaan Elisa juga terhadap Elia? Kalau kita amati pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dikatakan sampai 3 kali ya. Elisa tetap mau menemani Elia kemanapun Elia pergi. Bahkan sampai pada akhirnya Elia terangkat ke surga. Elisa ada di sini. Bagaimana kesetiaan Elisa terhadap gurunya? Bagaimana dia selalu memperhatikan bagaimana gurunya mengajar. Elisa, mari anak-anak terkasih, kita teladani sosok Elisa yang begitu mengasihi gurunya, yang begitu memperhatikan pelajaran-pelajaran dari gurunya, dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan Elisa, sehingga Elisa juga dapat menjadi sosok pengganti Elia, menjadi sosok pemimpin yang juga tegas, tangguh, penuh kasih, dan setia kepada Tuhan yang mengutusnya. Nama Elisa berarti Allah adalah keselamatan. Nah, jadi semula Elisa itu bekerja membajak lahan pertanian ya. Kemudian Elia datang menemui Elisa dan memberkati Elisa, sehingga saat itu Elisa mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Tuhan, untuk menjadi pengikut Elia, menerima panggilan Tuhan, dan melakukan perjalanan pelayanan, pekerjaan pelayanan bersama gurunya Nabi Elia. Anak-anakku terkasih, yang ketiga yang bisa kita pelajari dari kisah Elia dan Elisa saat ini, tidak lama, beberapa hari yang lalu, kalian diminta untuk memilih pasangan pemimpin ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ya. Semoga ketika kalian menjatuhkan pilihan atau sedang mengisi angket itu, kalian sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh memilih ketua dan wakil yang sesuai dengan kompetensinya. Seorang pemimpin
takut akan Tuhan, seorang yang tegas, seorang yang berani, seorang yang senantiasa mempermuliakan Tuhan dalam kehidupannya, sosok yang bisa dijadikan teladan. Jadi bukan memandang latar belakang status sosial, ekonomi, budaya, ras, bahkan agama. Karena kemarin saya sempat share ke grup saya, ya, mungkin memang bercanda gitu, ada yang membalas, loh kok nggak ada yang cantik kalau mau dipilih gitu ya. Itu mungkin candaan dan gurauan mereka ya. Anak-anak, jadi kita bisa memilih seseorang sebagai pemimpin kita karena yang sudah berkualitas ya, bukan karena dia cantik, bukan karena dia orang kaya, bukan karena agama tertentu, bukan karena dia ganteng, hal-hal yang tidak menentu dalam kepemimpinan. Kasih. Jadi bagi kita yang belum punya kesempatan menjadi sosok pemimpin dalam suatu organisasi, dalam suatu wadah tertentu, karena kita juga seperti Elisa mempersiapkan diri kita menjadi sosok pemimpin yang baik, terutama paling tidak untuk diri kita sendiri ya. Kita mampu membawa diri kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu meneladani Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu ya. Dan kita boleh senantiasa semakin dekat dengan Tuhan. Terlebih lagi kita dapat menjadi pemimpin diri sendiri yang berkaca pada pemimpin kita yang sejati, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Anak-anakku terkasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita sungguh-sungguh pahami dan terlebih lagi dapat kita lakukan dalam kehidupan iman percaya kita. Jadi diusi ulang sedikit, kita belajar tentang kepemimpinan Elia, kesetiaan Elia dalam tugas pelayanannya yang menunjukkan kuasa Tuhan yang begitu besar gitu ya, dan menyingkirkan segala macam bentuk kuasa berhala dalam kehidupan rakyat Israel kala itu. Dan marilah kita teladani Elia supaya kita juga meninggalkan berhala-berhala modern yang terjadi saat ini, sehingga kemajuan teknologi kita senantiasa kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita belajar tentang Elisa, bagaimana Elisa yang sangat setia kepada gurunya, Elisa yang sangat meneladani gurunya, dan Elisa yang sungguh-sungguh mampu menjadi pemimpin pengganti sosok Elia. Dan yang ketiga, marilah kita menjadi pemimpin diri sendiri, meningkatkan kompetensi diri dengan berkaca pada teladan Tuhan kita, Yesus Kristus. Anak-anak terkasih, semoga pertemuan kita hari ini dapat kita jadikan pelajaran dan kita bisa tutup pembinaan kehidupan hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh bersyukur hari ini kita belajar dengan dua tokoh Alkitab yang sungguh luar biasa, yaitu Elia dan Elisa. Tuhan tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu, kami mampu meneladani sosok Elia dan Elisa, terlebih lagi dalam menghadapi kemajuan zaman, kemajuan teknologi yang kadangkala membawa kami ke dalam berhala-berhala modern. Tuhan tolong kami supaya kemajuan teknologi membawa kami menjadi sosok pribadi yang semakin tangguh, pribadi yang semakin pandai dan pintar, menjadi sosok yang baik untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dan terlebih lagi Bapak, apapun kemudahan yang kami dapatkan saat ini justru tidak membuat kami semakin jauh daripada
Kristus,